Hai adik-adik, teman-teman Desa Sumber Dodol, dan semua yang menonton dimanapun kalian berada. Genki desu ka? Apa kabar? Kami harap tetap semangat ya, meski dalam keadaan pandemi seperti ini. Kita harus bisa tetap semangat, ganbatte kudasai. Selama di rumah, pasti adik-adik di sini pernah menonton anime seperti Naruto, Doraemon, dan Conan. Nah, semua animasi atau kartun tersebut berasal dari negara Jepang loh. Dulu kita sering menontonnya di TV di rumah kita. Tetapi sekarang hanya menggunakan HP, kita sekarang bisa menonton semua animasi dari Jepang tersebut. Sebenarnya, ketiga kartun tersebut tidaklah berbahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa Jepang. Alih bahasa atau penerjemahan seperti ini digunakan dengan maksud agar penonton bisa paham apa isi dari yang mereka tonton. Oleh karena itu, kami dari kelompok 89 KKN ke-64 Universitas Airlangga pada hari ini ingin sedikit mengajar tentang bahasa Jepang. Nah, pada minggu pertama ini kita akan belajar sedikit materi tentang kata sapaan atau dalam yang bahasa Jepangnya disebut dengan aisatsu, dan sedikit tentang perkenalan atau chikosokai. Definisi aisatsu. Aisatsu dalam bahasa Jepang adalah suatu sapaan atau ungkapan yang biasa diucapkan orang Jepang baik kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal untuk menunjukkan sebuah bentuk keramahan dan kesopanan. Nah, kali ini kita akan belajar tentang salam atau ungkapan salam dalam bahasa Jepang yang mungkin sering kita dengar atau jumpai. Yang pertama ada genki desu ka. Kata-kata ini berfungsi untuk menanyakan kondisi dari lawan bicara. Jika dalam bahasa Indonesia, kita mengenalnya sebagai kata-kata apa kabar atau bagaimana kabarmu. Nah, untuk penggunaannya sendiri, biasanya digunakan ketika kita bertemu dengan seseorang atau teman, kerabat yang telah lama tidak kita temui. Hai, Firda-san. Genki desu ka? Hai, genki desu. Yang kedua ada konnichiwa. Berfungsi sebagai sapaan yang memiliki kegunaan yang sama seperti kata-kata selamat siang pada bahasa Indonesia. Akan tetapi, kalimat atau kata-kata ini juga memiliki arti lain, yaitu sapaan hai atau halo. Firda-san, konnichiwa. Konnichiwa. Yang ketiga ada ohayo gozaimasu. Berfungsi sebagai kata sapaan yang digunakan ketika kita bertemu dengan seseorang di pagi hari. Firda-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Dan yang keempat ada konbanwa. Merupakan salam pertemuan yang digunakan pada malam hari. Konbanwa sendiri diucapkan ketika bertemu dengan orang yang tidak dekat dengan kita. Firda-san, konbanwa. Konbanwa. Yang kelima yaitu mata ashita. Memiliki makna sampai jumpa lagi besok. Biasanya digunakan pada saat akan berpisah. Kyou no jugyo wa owarimasu. Hai, mata ashita. Yang keenam yaitu sayonara. Memiliki makna selamat jalan. Sama seperti mata ashita, sayonara juga digunakan pada saat akan berpisah. Familiar kan dengan sayonara? Mungkin kamu pernah menyanyikannya ketika kelas pramuka telah usai. Nah, sayonara merupakan salam yang sopan, namun umumnya digunakan pada lingkungan sekolah, seperti guru mengucapkan salam pada muridnya dan begitu sebaliknya. Kiyotsukete ne. Sayonara. Bye-bye, sayonara. Yang ketujuh, oyasumi nasai. Yang memiliki makna selamat istirahat atau selamat tidur. Biasanya dipakai sebelum tidur. Selain itu, salam ini juga dapat berfungsi sebagai salam perpisahan ketika kamu dan lawan bicaramu berpisah pada malam hari. Hayaku nete kudasai. Oyasumi nasai. Selanjutnya, otsukaresama desu, yang memiliki arti terima kasih. Biasanya diucapkan kepada rekan setelah selesai melakukan suatu kegiatan. Kyou wa taihen ne.
Hai, otsukare sama des. Nah, yang kali ini pastinya juga banyak yang tahu nih, yaitu arigatou gozaimasu adalah ucapan terima kasih secara umum. Arigato memiliki arti yang sama dengan arigatou gozaimasu, namun lebih sering digunakan kepada teman yang seumuran. Omedetou tanjobi gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Selanjutnya juga ada kata sumimasen yang memiliki arti maaf. Namun, kata ini juga memiliki arti permisi. Sumimasen. Gakko wa doko desu ka? Asoko desu. Kemudian juga ada kata shitsurei shimasu yang memiliki arti permisi. Biasanya digunakan ketika memasuki ruangan, misalnya ruang guru. Biasanya mengetuk pintu terlebih dahulu. Shitsurei shimasu. Hai, dozo. Nah, adik-adik, kata selanjutnya yaitu ittekimasu yang berkebalikan dengan itterasai. Ittekimasu memiliki arti saya berangkat namun akan kembali lagi suatu saat. Biasanya diucapkan oleh orang yang akan pergi. Itterasai memiliki arti selamat jalan. Biasanya diucapkan oleh orang yang ditinggal dari rumah. Ittekimasu. Itterasai. Wah, udah kata terakhir nih. Yang terakhir yaitu kata tadaima yang memiliki arti saya pulang. Biasanya digunakan saat tiba di rumah. Penggunaannya sendiri hampir mirip dengan ucapan salam yang biasanya digunakan di Indonesia seperti mengucapkan Assalamualaikum ketika telah tiba dan masuk ke dalam rumah. Okairi adalah ucapan salam yang diucapkan oleh orang yang berada di rumah ketika salah seorang anggota keluarga telah pulang atau tiba dan masuk ke rumah. Tadaima. Okairi. Nah teman-teman, bagaimana nih? Apakah kalian sudah bisa mempraktekannya setelah menyaksikan video ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.